أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, tabarakallah, adem sekali, luar biasa. Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah, pasti berkah. Wah, tadi nih Pak Ustadz udah bacain surat apa Pak Ustadz? Ini adalah surah An-Nisa ayat 32. Ya. Ayat 32. Nah, kira-kira ada sangkut pautnya nggak sih sama tema kita kali ini, hasad? Iya, bahwa dalam ayat ini kita sangat sekali diajarkan jangan sampai memiliki rasa iri hati, begitu. Punya rasa iri, hasud kepada orang lain. Kalau orang lain itu punya kelebihan, ya, dilebihkan dalam hal rizkinya, barangkali lebih sukses, lebih kaya. Betul. Dia secara fisik lebih ganteng, lebih ganteng, lebih cantik. Lalu ya jangan sampai punya rasa iri itu. Maka seyogyanya kita ikut bersyukur. Alhamdulillah. Gitu ya. Dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada orang lain, ya, kita pun ikut bersyukur. Karena memang kita pun Allah berikan karunia juga kepada kita. Tapi seringkali kebahagiaan itu macam pelangi. Gitu ya. Pelangi itu seringkali selalu ada di atas kepala orang. Nggak pernah dia merasa ada di atas kepala dia. Kamu sih enak hidupnya, kamu sih enak hidupnya. Seringkali macam itu. Bahwa hidup ini terkadang itu seringkali disebut apa istilahnya, sawang sinawang. Gitu. Ya, kita melihat orang lain sepertinya enak. Padahal kita nggak tahu seperti apa dalamnya. Kita lihat barangkali, dia keluarganya bahagia ya. Nih, postingannya mesra-mesra terus. Ya kan nggak tahu bagaimana dia sebenarnya rumah tangganya kan. Kita nggak pernah tahu. Begitu. Yang dipostingnya yang baik-baik saja. Tapi kita selalu sangka baik, selalu bersyukur dengan kebahagiaan yang oleh orang lain rasakan, kita pun ikut bahagia. Jangan sampai kita punya rasa iri dengki, karena lagi-lagi yang paling rugi nanti diri kita sendiri. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang hakiki kalau sampai masih menyimpan rasa iri dengki kepada orang lain. Ya. Oke. Bismillah. Nah, gini Pak Ustadz selanjutnya. Gimana sih Pak Ustadz cara kita atau pemirsa di rumah menyikapi seseorang yang punya iri dan dengki gitu Pak Ustadz? Tidak bisa gitu melihat kesenangan kita gitu Pak Ustadz. Susah Cara, ya lihat orang seneng ya. Menyikapinya gitu, kita sebagai orang yang merasa seperti itu gimana Pak Ustadz? Menyikapinya, ya tentu saja kalau kita ada kawan kita masih memelihara penyakit seperti itu, ya kita dekati dia. Kita dekati, kita ajak ngobrol. Kenapa sih kok kamu kayaknya benci banget sama dia? Kelihatannya kamu nggak suka lihat dia bahagia, begitu ya. Kita ajak ngobrol dia. Itu tak baik, semacam itu. Ya, kita dekati dulu dia, kita sentuh hatinya. Barangkali dia lupa. Manusia itu annas mahlul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka kita sebagai kawan, kalau kita merasa sayang kepada dia, kita dekati dia, kita kasih dia masukan agar jangan sampai berperilaku macam itu, karena sangat rugi sekali, gitu ya, sangat rugi sekali. Ketika kita memelihara penyakit batin itu, efeknya apa? Akan dapat menghancurkan pahala-pahala kebaikan kita, akan dapat menghancurkan pahala-pahala kebaikan kita. Nauzubillah. Jadi kita dekati, kita kasih nasihat. Kalau dinasihatin sudah tak bisa, ya sudah, kita doakan saja. Mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya agar tidak terus-terusan berbuat macam itu. Yang penting jangan kita. Jadi kita bisa belajar dari dua orang. Pertama, kita belajar dari orang baik agar kita ikut jadi baik. Yang kedua, kita belajar dari orang yang tak baik agar kita tidak mengikuti hal yang sama. Begitu ya, agar kita tak macam itu. Karena hidupnya nggak akan bahagia.
Bener. Oh gitu ya. Ngeri ya. Bener, ngeri banget ya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, terkadang itu kalau kita lihat ya, mungkin pemirsa di rumah ini sering banget mendengar di media sosial. Betul. Bahwasannya ada orang yang diingatkan tentang iri, Pak Ustadz. Katanya itu begini, kalau misalnya kita iri itu bisa memotivasikan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Waduh. Kalau tanggapan Pak Ustadz ini bagaimana Pak Ustadz soal hal tersebut? Ini luar biasa ya. Bentuk iri dengki semuanya jelek. Kecuali gitu ya, ada iri yang diperbolehkan dalam Islam itu. Apa? Apa itu? 2. 1, kita melihat orang kaya, dermawan gitu ya. Lalu kita ingin seperti dia. Itu boleh. Ya Allah, dia jadi orang kaya, dermawan lagi. Sudah makasih, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, jumlahnya 4. Oh jangan. dia pun rajin sholat, rajin sodako, sudah mah soleh, kaya raya, gitu ya. Dermawan, kita boleh iri kepada orang macam itu. Iri positif, agar kita bisa mengikuti seperti itu. Yang kedua, iri yang diperbolehkan, iri kepada orang soleh. Gitu ya. Dia rajin sholat, sholatnya berjamaah terus ke masjid, tahajud, puasa Senin Kamis nggak pernah tertinggal, akhlaknya bagus, ingin seperti dia. Nah itu boleh. Jadi ini 2 iri yang diperbolehkan. Gitu ya. Pertama, iri kepada orang kaya dermawan agar kita bisa mengikutinya, menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, iri kepada orang yang soleh, gitu ya, yang banyak amal ibadahnya. Gitu. Itu boleh. Ternyata 2 iri itu boleh Pak Ustadz. Boleh, iri positif. Saya kira iri seperti itu tidak boleh gitu. Oh, gitu. Karena Itu iri jujur aja positif. Pak Ustadz, saya juga terkadang Begitu ya. iri kepada orang-orang yang tadi Pak Ustadz sebutkan juga oh, gitu gitu Pak ya. Ustadz. Jadi takut kita Iya ya. betul, apakah harus dijauhkan atau Betul. seperti apa gitu pikiran gitu. seperti itu Pak Ustadz. Ternyata alhamdulillahnya boleh. Tadi diperbolehkan. Iri positif namanya. Positif. Jadi memotivasi, Memotivasi. ya untuk bisa seperti itu. Iya. Nah mungkin aku juga ada pertanyaan sih Pak Ustadz. Apakah ada hubungan antara hasad dengan kebahagiaan seseorang gitu? Soalnya tuh rata-rata masyarakat yang memang tidak punya sikap hasad tuh rata-rata cenderung tuh bahagia, Nah, iya. tentram, hidupnya itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya jelas, gitu ya. Tadi di awal-awal sudah kita sampaikan bahwa orang yang masih memelihara penyakit batin hasad ini, iri dengki ini, ya hidupnya nggak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia fokus kepada kenikmatan orang terus. Nikmat orang terus, kok dia bisa gitu ya. Betul. Kok dia begitu ya. Dia begitu ya. Dia cari pesugihannya kemana ya. Wah itu. Sampai kepikiran ke situ ya Pak Sampai Ustadz. begitu, dia sangka buruk pada orang begitu ya. Dia tidak fokus kepada nikmat. Begitu ya. Tuba liman sagolahu aibuhu an uyu bin nas. Maka beruntunglah orang yang kekurangannya membuat dia sibuk. Sehingga dia tidak sibuk memikirkan kekurangan orang lain. Jadi dia fokus pada diri sendiri. Pada kekurangan diri sendiri, kepada kelebihan. Alhamdulillah Allah kasih saya ini. Kekurangannya terus diperbaiki, kelebihannya disyukuri. Alhamdulillah. Nah, jadi cara mengurangi agar diri kita tidak terjerumus kepada sifat hasad, iri, dengki adalah jangan banyak melihat kebahagiaan orang. Seandainya kita terlihat kebahagiaan orang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Orang lain terlihat bahagia, begitu ya. Kita ikut bersyukur, begitu ya. Kita fokus kepada diri kita, kebahagiaan yang kita terima kita syukuri, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, orang yang masih memelihara penyakit hasad, iri, dengki tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, gitu ya. Dia tidak bersyukur kepada yang Allah berikan. Justru dia mengoreksi kenapa orang lain dapat nikmat. Kalau bisa dia jangan dapat, saya saja yang bahagia. Oh, jangan sampai macam itu. Bahaya, Bahaya. ini Pak Ustadz. Penyakit Oh, gitu. hati. Betul. Ya. Pak Ustadz, kalau misalnya lah kita tahu nih, ada tetangga kita yang iri atau teman-teman kita yang iri. Namun kita melakukan hal yang sombong biar dia makin iri terus-terusan. Itu berdosa nggak sebenarnya Pak Ustadz? Waduh gimana nih Kadang Pak Ustadz? bercandaan kita seperti itu gitu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, biar dia makin panas, makin iri lagi Pak Ustadz. Kita itu jual lah, kita beli gitu Pak Ustadz. Oh gitu ya. Ada istilah mengatakan itu. Bahkan ada yang menyebutkan ini hadis. Bahwa sombong kepada orang sombong itu sodakoh.
Oh, gitu. Sodakoh ternyata. Jadi luar biasa. Oh, ini bisa kita belajar dari kisah Nabi Sulaiman. Ratu Balkis itu ratu yang begitu berkuasa luar biasa. Cara dakwah Nabi Sulaiman dilebihin lagi. Bahwa Sulaiman lebih berkuasa lagi. Angin di bawah kekuasaannya. Jin bisa dia kendalikan luar biasa. Oh, Ratu Balkis sombong. Disombongin lagi oleh Nabi Sulaiman. Oh, ini saya lebih berkuasa. Saya menyembah Allah. Sedangkan kau menyembah selain Allah. Begitu ya. Saya lebih berkuasa lagi. Nah, jadi sombong kepada orang yang sombong. Dengan niat untuk kebaikan. Begitu ya, niat untuk kebaikan agar dia berubah jadi lebih baik. Apa niat kita sombong kepada dia? Agar jadi lebih baik. Sadar ya. Begitu, agar sadar, itu bagus. Tapi kalau tambah runyam masalah, tambah dia Malah begitu ya, berantem. malah Malah berantem berantem. ya itu bahaya, janganlah begitu. Alangkah baiknya kita hidup bermasyarakat itu banyak maklum lah. Banyak Gitu ya. maklum, Kenapa ya. kita bisa awet berkawan? Ya kita banyak maklum. Kita tahu kekurangan dia, kita maklumi. Kawan kita pun tahu kekurangan kita, dia pun memaklumi, sama-sama maklum. Maka kita akan cepat putus pertemanan kalau kita nggak mudah memaklumi orang. Gitu. Nah, gitu. Jadi ya biasa sajalah. Begitulah kehidupan bermasyarakat. Ada orang iri dengki, ya sudah kita doakan saja. Begitu. Allah alam bisawab. Tuh Kang Seperti Agung, itu. Diki, jangan panas-panasin orang Betul, katanya. berarti nggak boleh di post ke story ya Pak Ustadz. Walaupun katanya sombong kepada orang yang sombong itu sodako, bisa aja ada yang sakit hati juga. Ya. Gitu. Seperti itu, dan ya masih banyak lagi nih ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menggelut ya di Kang Agung, Kang Diki. Sabar dulu kan ada yang mau lewat. Seperti biasa jangan kemana-mana dan tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.